Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Novita Nela Rizky Nasution dengan nomor BP 2422045. Di sini saya ingin menjelaskan tentang space time dan space velocity. Definisi space time. Space time adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu volume umpan sesuai kondisi inlet yang jumlahnya setara dengan satu volume reaktor. Ini adalah waktu tinggal nominal atau waktu rata-rata yang dihabiskan fluida di dalam reaktor dalam kondisi ideal. Mengapa stage time penting? Dalam desain reaktor, besarnya konversi reaktan menjadi produk sangat bergantung pada berapa lama reaktan berada di dalam reaktor. Semakin besar stage time, semakin lama waktu kontak, sehingga konversi biasanya semakin tinggi. Laju produksi yang diinginkan, dan waktu yang dibutuhkan reaksi untuk mencapai konversi tertentu. Selanjutnya ada rumus stage time. Stage time dapat dihitung dengan membagikan volume reaktor dengan laju alir volumetrik umpan yang masuk. Rumusnya adalah stage time sama dengan volume reaktor dikali laju alir volumetrik umpan yang masuk ke reaktor. Nah, di sini ada perbedaan antara stage time dengan residence time. Meskipun sering dianggap sama, ada perbedaan teknis. Stage time dihitung berdasarkan laju alir saat masuk, sedangkan resident time, waktu nyata yang dihabiskan molekul di dalam jika selama reaksi terjadi perubahan volume, misalnya reaksi gas yang jumlah molnya bertambah, maka laju alir di dalam reaktor berubah, sehingga waktu tinggal nyata bisa berbeda dengan stage time. Kegunaan stage time. Yang pertama, menentukan ukuran reaktor atau scaling. Kegunaan yang paling mendasar adalah untuk menghitung volume reaktor yang dibutuhkan. Jika seorang insinyur tahu bahwa suatu reaksi membutuhkan waktu 1 jam untuk mencapai hasil maksimal, dan pabrik ingin mengolah 10 meter kubik bahan baku per jam, maka ia bisa langsung tahu bahwa ia harus membangun reaktor berukuran 10 meter kubik. Yang kedua, memprediksi konversi reaksi. Konversi adalah fungsi dari waktu. Dalam reaktor air, waktu kontak ini diwakili oleh stage time. Jika stage time terlalu kecil, reaktan lewat terlalu cepat sehingga konversi rendah. Sedangkan stage time yang terlalu besar, reaktor terlalu besar atau mungkin terjadi reaksi samping yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya ada stage velocity. Stage velocity adalah jumlah umpan pada kondisi standar atau inlet yang dapat diproses oleh satu satuan volume reaktor dalam satu satuan waktu tertentu. Jenis-jenis stage velocity yang umum di industri itu khususnya kilang minyak dan petrokimia. Ada dua, yang pertama LHSV atau Liquid Hawley Stage Velocity. Ini digunakan jika umpannya berbentuk cair dan dihitung berdasarkan laju alir volume cairan per jam dibagi volume reaktor. Yang kedua ada GHSV atau Gas Hawley Stage Velocity. Ini digunakan jika umpannya berbentuk gas. Biasanya dihitung pada kondisi standar atau 0 derajat Celcius dan 1 atm. Rumus stage velocity yang S sama dengan volume reaktor atau volume tumpukan katalis dikali laju alir volumetrik umpan yang masuk. Jika dinyatakan dalam hubungannya dengan stage time, S sama dengan stage time 1. Selanjutnya ada kegunaan stage velocity. Yang pertama, menentukan kapasitas produksi. Stage velocity memberitahu operator berapa banyak volume bahan baku yang bisa diproses oleh satu satuan volume reaktor dalam 1 jam. Contohnya, jika S sama dengan 10 jam pangkat min 1, artinya reaktor tersebut bisa memproses umpan sebanyak 10 kali volumenya sendiri setiap jam. Yang kedua, menentukan ukuran reaktor yang ekonomis. Bagi perancang pabrik, stage velocity membantu menentukan seberapa kecil reaktor yang bisa digunakan untuk memproses umpan yang banyak.
Semakin tinggi nilai S yang bisa dicapai, maka semakin kecil reaktor yang dibutuhkan, yang berarti menghemat biaya konstruksi. Yang ketiga ada standarisasi operasi reaktor katalis. Di industri kimia sering digunakan LHSV atau Liquid Howley Space Velocity digunakan untuk umpan cair, sedangkan GHSV atau Gas Howley Space Velocity digunakan untuk umpan gas. Nah, sekarang ada perbedaan space-time dengan space velocity. Perbedaan mendasar antara space-time dengan space velocity terletak pada dimensi dan sudut pandang operasionalnya. Space-time adalah ukuran waktu seperti jam atau menit yang menunjukkan berapa lama umpan berada di dalam reaktor. Sedangkan space velocity adalah ukuran frekuensi atau kapasitas seperti jam minus 1 yang menunjukkan berapa banyak volume umpan yang bisa diproses oleh reaktor dalam satu satuan waktu. Secara matematis, keduanya berhubungan terbalik atau resiprokal, di mana space-time sama dengan volume reaktor dikali laju alir volumetrik, dan space velocity volume laju alir volumetrik dikali volume reaktor. Dalam praktiknya, space-time lebih sering digunakan oleh peneliti di laboratorium untuk menentukan kinetika reaksi dan waktu kontak optimal agar konversi maksimal tercapai. Sebaliknya, space velocity lebih populer di tingkat industri dan pabrik, seperti istilah LHSV atau GHSV pada kilang minyak, karena memudahkan operator untuk mengetahui kapasitas produksi relatif terhadap ukuran reaktor yang ada. Sebagai ilustrasi, jika sebuah reaktor memiliki space-time 0,5 per jam, maka space velocity-nya adalah 2 jam minus 1. Nah, di sini ada contoh soal, di mana sebuah reaktor alir pipa atau PFR digunakan untuk mengolah limbah cair dengan laju alir sebesar 150 liter per jam. Volume efektif reaktor tersebut adalah 500 liter. Pertanyaannya, hitunglah space-time dan space velocity reaktor tersebut. Langkah yang pertama itu menghitung space-time, di mana space-time sama dengan laju alir volumetrik dikali volume reaktor. Nah, didapatkan hasil 3,33 jam. Artinya dibutuhkan waktu 3,33 jam untuk memproses umpan sebanyak volume reaktor tersebut. Langkah kedua itu menghitung space velocity, di mana rumusnya volume reaktor dikali laju alir volumetrik. Nah, didapatkan 0,3 jam minus 1. Nah, contoh soal selanjutnya, sebuah reaktor katalitik tipe fixed bed memiliki volume tumpukan katalis sebesar 4 meter kubik. Pabrik tersebut beroperasi dengan laju alir umpan gas sebesar 20 meter kubik per jam. Hitunglah nilai space-time dan space velocity reaktor tersebut. Jelaskan apa yang terjadi jika laju alir umpan dinaikkan menjadi 40 meter kubik per jam pada reaktor yang tepat. Yang pertama, menghitung space-time. Nah, space-time-nya didapatkan 0,2 jam. Yang kedua itu menghitung space velocity. Nah, space velocity-nya didapat 5 jam minus 1. Artinya, reaktor mampu memproses 5 kali volumenya setiap jam. Selanjutnya, analisis perubahan laju alir. Space-time, dia didapatkan 0,1, di mana dia menjadi lebih singkat atau setengahnya. Space velocity, dia didapatkan 10 jam minus 1. Itu artinya naik 2 kali lipat. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.